Teknologi jaringan nirkabel di dalam dan di luar ruangan atau indoor dan outdoor. Yang pertama ada Wi-Fi. Di dalam ruangan yang pertama ada Wi-Fi. Kelebihannya adalah akses internet yang mudah dan cepat. Salah satu kelebihan dari internet Wi-Fi adalah mudahnya akses ke internet. Pengguna hanya perlu terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan menggunakan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet. Jaringan wireless juga dapat menyediakan kecepatan internet yang cukup cepat, tergantung pada kecepatan internet yang disediakan oleh penyedia layanan internet. Wi-Fi. Kekurangan Wi-Fi yaitu adalah keamanan jaringan. Wi-Fi mudah diretas karena sinyal radio yang digunakan dapat dengan mudah dicuri dan disadap. Untuk mencegah keamanan jaringan, pengguna perlu menggunakan keamanan jaringan yang kuat, seperti enkripsi WPA2 dan atau WPA3. Yang kedua ada Bluetooth. Kelebihan dari Bluetooth ialah yang pertama dapat menembus rintangan seperti dinding dan kotak. Yang kedua ialah tidak memerlukan kabel. Yang ketiga dapat mensinkronisasikan basis data dari ponsel ke komputer. Yang keempat ialah dapat digunakan sebagai perantara modem. Kekurangan dari Bluetooth ialah yang pertama, koneksi dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Yang kedua, di Indonesia sudah banyak virus yang disebarkan melalui Bluetooth dari ponsel. Yang ketiga, kualitas suara mungkin lebih rendah dibandingkan headset kabel. Yang keempat ialah menggunakan frekuensi yang sama dengan gelombang LAN standar. Yang ketiga ialah Zigbee. Zigbee kelebihannya yang pertama ialah konsumsi daya rendah yang ideal untuk perangkat IoT dengan baterai. Kedua, jaringan operasional yang lebih jauh dari Wi-Fi atau Bluetooth. Yang ketiga kelebihannya ialah topologi jaringan yang dapat diperluas, mendukung banyak perangkat dalam satu jaringan. Yang keempat ialah keamanan baik dan enkripsi atau autentifikasi yang kuat. Kekurangan dari Zigbee ialah kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Yang kedua ialah dukungan aplikasi terbatas, lebih cocok untuk jaringan sensor dan kontrol. Yang ketiga, infrastruktur yang kompleks dan konfigurasi yang sangat rumit. Yang keempat atau yang terakhir ada NFC atau Near Field Communication. Bisa kepanjangannya NFC itu memiliki kepanjangan yaitu adalah Near Field Communication. Kelebihan yang pertama dari NFC adalah sebagai alat transaksi. Yang kedua, mengisi saldo e-money. Yang ketiga, transfer file. Kekurangannya yang pertama ialah tidak terdapat pada semua smartphone. Yang kedua, radius transaksi harus berjarak dekat. Yang ketiga, boros baterai. Lalu setelah itu kita masuk ke teknologi jaringan nirkabel outdoor atau di luar ruangan. Yang pertama ada wireless mesh network. Kelebihannya yang pertama cakupan fleksibel. Yang kedua pemulihan otomatis. Yang ketiga keamanan ketat. Yang keempat manajemen jaringan mudah. Yang kelima enkripsi data tidak terpengaruh. Kekurangannya yaitu ada dua, yaitu biaya lebih tinggi. Yang pertama biaya lebih tinggi, yang kedua menghabiskan banyak tempat. Yang kedua dari jaringan outdoor atau luar ruangan adalah seluler. Kelebihan seluler yang pertama membongkar lalu lintas dari sel makro. Yang kedua mendukung bandwidth yang lebih tinggi. Yang ketiga peningkatan kapasitas. Kekurangan dari seluler ialah yang pertama kompleksitas jaringan yang lebih tinggi. Yang kedua memerlukan protokol keamanan. Yang ketiga membutuhkan lebih banyak sel kecil untuk menutupi area. LoRaWAN. Kelebihannya dapat menghubungkan perangkat dalam jarak jauh. Yang kedua, mudah diimplementasikan dalam skala besar. Yang ketiga, memiliki fitur keamanan yang lebih canggih. Kekurangan dari LoRaWAN ialah dapat menimbulkan kekhawatiran lebih besar terhadap ketergantungan vendor. Yang kedua, ukuran jaringan dibatasi. Yang ketiga atau yang terakhir, tingkat
penularan rendah. Satelit, atau yang terakhir kita bahas ialah satelit. Kekurangannya yang pertama adalah dapat menjangkau area yang tidak dapat dijangkau, seperti pulau terpencil gitu. Menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi, proses pemasangan yang mudah dan cepat. Kekurangan satelit ada 3, yaitu yang pertama, biaya awal yang lebih tinggi. Biaya awal yang lebih tinggi itu kita membuat satelit dari bumi dan meluncurkannya ke luar angkasa, ke atmosfer, di atas atmosfer. Itu kan mengeluarkan banyak biaya ya suatu negara kalau mau ini satelit. Rentan terhadap pengaruh atmosfer, ya karena emang dia dekat atmosfer. Yang terakhir ialah rentan terhadap kerusakan seperti tertabrak komet atau meteor. Amit-amit bukan. Selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi jaringan nirkabel. Yang pertama ialah faktor indoor. Yang pertama, kebutuhan koneksi. Yang kedua, jumlah perangkat. Yang ketiga, area penutupan. Yang keempat, kecepatan dan kapasitas. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, skalabilitas. Yang terakhir ialah biaya. Faktor outdoor atau luar ruangan. 1. Cakupan area. Kedua, ketersediaan infrastruktur. Ketiga, cuaca dan kondisi lingkungan. Yang keempat, jarak dan penghalang. Yang kelima, kecepatan dan kinerja. Yang keenam, kebutuhan IoT. Yang ketujuh, biaya dan anggaran. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.